Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, meningkatkan kesadaran kita untuk berusaha komitmen dan konsisten menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komitmen dan konsisten sampai akhir hayat kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dengan ketakwaan itu dan dengan ketaatan itu kita akan memperoleh kehidupan yang baik dan bahagia di dunia ini dan juga tentunya nanti di akhirat kelak. Namun kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita malah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka ketahuilah bahwa bahayanya itu akan mengancam kita, akan menimpa pada diri kita, menimpa pada keluarga kita, bahkan kepada masyarakat kita secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam berbagai macam ayat dengan berbagai macam redaksi dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah-kisah mereka-mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, atau minimal mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi yang mulia, nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika beliau berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa, namun Allah Subhanahu wa taala berikan satu ujian kepada beliau agar jangan mendekati pohon ini, jangan memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut. Namun karena godaan iblis laknatullahi alaih, Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda lalu makan dari pohon tersebut. Dan dengan dosa itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam dari surga, tempat yang sangat luar biasa. Allah turunkan dia ke bumi yang penuh dengan derita dan ujian dan cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula iblis dulu adalah makhluk yang mulia, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia dari bangsa jin, namun ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk memuliakan Nabi Adam, lalu dia enggan, bahkan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Dengan sombong dan congkaknya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siksa dia. Allah langsung laknat dia sampai hari kiamat kelak, dan dia nanti akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bayangkan, itu contoh, dua contoh yang harus jadi pelajaran bagi kita semuanya. Siapa kita? Apakah kita bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam, seorang nabi saja dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah yang dilarang tersebut. Apalagi kita, makanan kita
mungkin banyak yang sudah haram. Hasil kerjaan kita mungkin banyak yang haram. Mata kita melihat yang haram, mendengarkan yang haram telinga kita, dan lain sebagainya. Maka waspadalah, waspadalah. Jangan remehkan maksiat ini sedikit pun. Jangan remehkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Hendaknya kita senantiasa upgrade, ya, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan banjir bandang yang luar biasa. Air dari langit turun dengan deras, yang dari daratan pun juga demikian deras. Lautan pun tumpah ruah menghancurkan mereka. Kita ketika dulu menyaksikan saudara-saudara kita di Aceh, itu airnya tsunami-nya mungkin setinggi pohon kelapa, 10 meter, 15 meter, 20 meter mungkin. Itu menghancurkan satu kota dengan sehancur-hancurnya. Sedikit sekali di antara mereka yang selamat. Ini badai atau banjir yang menenggelamkan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, itu lebih tinggi daripada gunung. Bayangkan, gunung setinggi itu masih bisa tenggelam dengan badai yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali yang mengikuti jalannya atau perintahnya atau titahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasanya as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah mengikuti ajaran Nabi SAW itu adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh yang akan menyelamatkan kita, dan kita tidak akan terkena badai, ombak, kemaksiatan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka Allah hancurkan dengan dikirimnya angin puting beliung, topan, lesus dan lain sebagainya. Hancur mereka selama 7 malam 8 hari. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari terus kena angin puting beliung sehingga mereka hancur. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Angin itu membantai manusia seolah-olah mereka seperti pohon kurma yang dicabut sampai akar-akarnya. Bayangkan Allah mengatakan pohon kurma, bukan pohon-pohon yang mungkin akarnya masih pendek, tapi kurma itu akarnya sangat dalam sekali dan susah untuk dicabut. Tapi Allah mengatakan mereka meninggal dan mayatnya di mana-mana seperti pohon kurma yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Mereka mati semua, tidak tersisa. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah, enggak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya Nabi Hud. Demikian pula kaum Samud, Allah hancurkan mereka. Ya, karena mereka melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan dan tidak taat kepada Nabi Saleh. Allah kirimkan kepada mereka suara yang sangat keras, yang sangat dahsyat sehingga mereka mati semuanya. Kaumnya Nabi Lut melakukan homoseksual, ya, dan mendurhakai Allah dan mendurhakai Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala angkat negeri mereka, lalu Allah balikkan negeri mereka, yang atas menjadi bawah, yang di bawah menjadi di atas. Hancur lebur mereka. Bahkan dikirimkan kepada mereka batu-batu api dari api neraka sehingga mereka tidak ada yang tersisa, semuanya mati, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu kepada kita, dan banyak sekali kisah-kisah yang lainnya. Fir'aun, raja yang adidaya, memiliki kekuatan luar biasa, tapi Allah tenggelamkan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, fakullan akhadna bidzambih, maka semua itu kami siksa karena dosa mereka, karena dosa yang dia lakukan. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka batu, hujan batu, dihujani dengan batu sehingga mati satu-satu, semuanya mati. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam muka bumi, seperti Qarun, dihancurkan lebur mereka, kekayaannya hancur di mana-mana, harta yang dia miliki banyak itu enggak ada yang manfaat ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun la'natullahi alaihi. Itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan jangan sampai kita menyangka Allah zalim kepada mereka. Tidak. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak zalim kepada mereka,
Allah menyiksa mereka bukan karena Allah zalim kepada mereka, bukan, tapi mereka sendiri yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Mereka sendiri yang melakukan hal-hal yang merusak masyarakat mereka, sehingga pantas mereka Allah hukum, sehingga pantas mereka ditimpakan azab kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari atau dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka hendaknya di sini kita bangun diri kita sendiri minimal, kemudian keluarga kita, lalu kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat kita, agar kemaksiatan itu tidak merajalela di masyarakat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa apa yang kita alami sekarang ini, kita sekarang mestinya sudah masuk musim hujan, tapi tidak tergundung hujan. Bahkan terik matahari sangat dahsyat, kadang sampai 39 derajat, 40 derajat, ya, membakar kita. Nah, beberapa daerah kebakaran, ya, beberapa daerah bahkan di Jakarta sendiri sumur-sumur sudah mulai tidak bisa menyedot airnya, harus digali lebih dalam lagi. Itu semuanya bukan hanya kejadian alam biasa, itu pasti ada sebabnya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi ujian bagi kita agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau itu memang azab yang Allah timpakan kepada kita. Karena banyaknya masyarakat yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli terhadap agamanya. Mereka sibuk dengan dunia, tidak peduli dengan urusan salat, zakat, puasa, haji, tidak peduli dengan sesama kaum muslimin, fakir miskin, tidak mensedekahkan harta mereka, bahkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Wanita berpakaian tapi telanjang, tidak syar'i, bahkan melenggak-lenggokkan tubuhnya, sehingga terjadi perzinahan di mana-mana. Maka ini sebab-sebab yang bisa menghancurkan masyarakat kita. Waspadailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khisalun khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhum." Ada 5 perkara, wahai ma'asyiral muslimin, apabila kalian diuji dengannya, ditimpa dengan 5 perkara tersebut. Ada 5 perkara yang apabila kalian ditimpa dengan 5 perkara tersebut, dan Rasulullah mengatakan, dan aku berlindung kepada Allah agar 5 perkara itu tidak menimpa kalian. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha ila fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, tidaklah satu dosa maksiat, sebuah perbuatan keji, perzinahan, homoseksual dan lain sebagainya itu menyebar di masyarakat tertentu. Ya, kemudian bahkan mereka terang-terangan melakukan hal tersebut di tempat-tempat yang mereka terang-terangan diiklankan, ya, kecuali akan menimpa kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang dahulu tidak pernah ada di umat-umat terdahulu dan tidak ada obatnya. Ini penyakit yang bahaya, akan menimpa masyarakat apabila perzinahan, ya, perselingkuhan, hubungan seksual yang tidak syar'i itu menyebar di masyarakat kita. Maka waspadalah, jagalah anak-anak perempuan kita, jagalah masyarakat kita agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan tersebut. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim. Tidaklah mereka, umat-umat itu, manusia itu, mereka curang dalam timbangan dan takaran. Ketika di pasar misalnya, Anda beli buah 2 kilo, ditimbang 2 kilo di situ, bawa pulang ke rumah, ternyata hanya 1,5 kilo aslinya. Berarti ada kecurangan di situ. Kecurangan ini sepertinya sepele, mendatangkan keuntungan sedikit, tapi bahayanya, lihat, Rasulullah SAW mengatakan, ukhidhu bis-sinin, mereka akan ditimpa paceklik. Tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam, pohon-pohon yang mereka tanam tidak akan berbuah sama sekali. Bahaya. Sehingga mulai mahal lah sayur-sayuran, buah-buahan mulai mahal. Ini penyebabnya karena kecurangan di pasar-pasar kita. Maka perhatikan wahai para pedagang, jujurlah dalam berdagang. Anda untung sedikit, kalau itu halal itu lebih baik. Tapi Anda untung banyak, haram, tidak hanya Anda yang berbahaya, tapi masyarakat juga kena dampaknya.
Kemudian bahkan beliau mengatakan wa syiddatul mu'nah, susahnya rezeki kepada mereka. Bahkan itu juga sebab di antara adanya pemimpin-pemimpin yang zalim kepada masyarakat, sebabnya karena kecurangan dalam timbangan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Ini harus diperhatikan oleh orang-orang kaya yang memiliki harta. Ketika mereka tidak mau lagi membayar zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahan hujan itu dari langit, sehingga tidak kunjung turun hujan, sehingga manusia kekeringan. Mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan air mereka. Rasulullah mengatakan seandainya bukan karena hewan-hewan, maka mereka tidak akan dikasih hujan. Hanya karena ada hewan-hewan yang masih taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah turunkan hujan kepada mereka. Tapi seandainya yang ada di dunia ini hanya manusia yang melakukan perbuatan ini, tidak mau membayar zakatnya, maka Allah akan tahan hujan itu, sehingga kekeringan di mana-mana, panas terik luar biasa, cuaca penuh dengan polusi, debu di mana-mana. Ini salah satu sebabnya zakat tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ma'asyiral muslimin, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Mereka sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berikrar untuk menyembahnya kepada Allah tapi tidak mau salat, berikrar untuk menyembahnya kepada Allah tapi melakukan kesyirikan dan kekufuran. Mereka menyatakan cinta kepada Rasul tapi tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka siksanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan musuh yang akan merenggut nyawa mereka atau mengambil harta mereka. Kemudian yang kelima, wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jalla wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, ketika pemimpin-pemimpin mereka tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka bercerai-berai dan saling bermusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa hal yang menjadi sebab turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita waspada dan jauhi hal-hal tersebut, dan hendaknya kita senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melihat apa yang ada di sekitar kita, musibah-musibah yang menimpa kita, musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai negara, maka mungkin salah satu sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kenal masjid kecuali hanya di salat Jumat. Kita tidak kenal masjid kecuali hanya di bulan Ramadan. Selebihnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiru, hendaknya kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun kepada kita hujan yang kita nanti-nantikan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dakwahnya Nabi Nuh. Ketika beliau berdakwah, beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan kepada umatku, ya Allah, hendaknya kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
kalau kalian bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dengan sangat deras, yang dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, makan makanan, ya, segala kebutuhan kita akan tercukupi dengan air yang melimpah di daerah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, setelah menceritakan kisah-kisah Nabi Nuh, mereka diazab, Nabi Hud, kaum Ad diazab, kaum Samud diazab, dan beberapa orang yang Allah ceritakan mereka disiksa dengan sangat dahsyat, sebagaimana yang telah kita sampaikan di khutbah pertama. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pembahasan itu dengan janji bahwa ketika suatu kaum itu mau bertakwa kepada Allah dan beriman, Allah akan balik keadaan mereka. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negara, suatu negeri itu, mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, taat patuh, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdusta, walakin kadzabu, tapi kalau ketika mereka berdusta, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita taubat sekali lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa sulit, ekonomi sulit, kegiatan sulit, semuanya sulit, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan lagi masjid-masjid kita. Sadarkan masyarakat kita tentang agama Islam ini yang membawa kepada rahmat, membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah jalan yang benar, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhni wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang mau beriman, beramal saleh, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki ataupun perempuan, dia mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi daripada apa yang mereka lakukan selama mereka di dunia. Maka tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keselamatan kecuali hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya taufik hidayah agar senantiasa istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina ma'an mubarakan minas sama' birahmatika ya Rahman, birahmatika ya Rahman. Allahumma arhamna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين. اللهم ثبتنا وثبت المسلمين على الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.